Ya, Arab Saudi dikabarkan akan membuka penyelenggaraan ibadah umroh tahun 1443 Hijriah. Pemerintah dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh sepakat untuk memprioritaskan penanganan COVID-19 terlebih dahulu. Pemerintah Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan ibadah umroh tahun ini. Penyelenggaraan umroh saat pandemi ini tentunya diadakan dalam pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Menyikapi hal ini, pemerintah dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh sepakat untuk memprioritaskan penanganan COVID-19 terlebih dahulu. PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hoirizi mengatakan pemerintah telah menggelar pertemuan daring dengan beberapa kementerian terkait, Polri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Pertemuan ini juga dihadiri Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Upaya diplomasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan umroh terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Luar Negeri. Namun saat ini semua negara memang sedang berkonsentrasi dalam penanganan pandemi termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan COVID-19. Pertemuan ini juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan standar penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek termasuk skema vaksinasi, karantina, tes PCR, pemberangkatan satu pintu, dan pengaturan keberangkatan. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Bungsu Sumawijaya, beliau adalah Wakil Ketua Umum Ampuri. Ya, halo Pak Bungsu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan juga. Kita langsung saja mengulas ini adalah rencana pembukaan untuk pelaksanaan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Tanggapan dari asosiasi bagaimana dengan kondisi pandemi yang masih terjadi di tanah air? Ya, terima kasih. Pertama, kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah Arab Saudi yang sudah mulai membuka musim umroh 1443 mulai Agustus ini. Memang ada beberapa kendala untuk jemaah dari umroh dari Indonesia seperti vaksin yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi itu kan saat ini masih ada 4, yaitu AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson. Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia itu disuntik oleh Sinovac. Nah, itu satu. Terus kedua, adanya permintaan untuk karantina 14 hari di negara transit. Nah, ini juga jadi kendala karena akan membuat perjalanan umroh itu menjadi semakin lama. Contohnya seperti ini, 14 hari di negara transit, 8 hari paket umrohnya, kemudian pada saat pulang lagi dia juga harus ada karantina di Indonesia selama 8 hari. Jadi total itu adalah 30 hari. Nah, ini terus terang akan menjadi kendala karena lamanya yang tadinya 8 hari menjadi 30 hari. Kemudian otomatis bersamaan dengan lamanya perjalanan itu akan terjadi kenaikan biaya yang cukup tinggi. Oke, lantas dengan kondisi seperti saat ini, dibukanya kembali tapi dengan persyaratan yang mungkin agak memberatkan bagi warga negara Indonesia yang ingin melakukan ibadah umroh. Karena tadi ada 4 saja yang diterima begitu oleh pemerintah Arab Saudi ya untuk jenis vaksin. Ada AstraZeneca, kemudian tadi Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Bagaimana dengan warga kita begitu yang ingin umroh apabila memang ada keterbatasan dari jenis vaksin yang sudah didapatkan oleh warga kita? Kan kebanyakan memang dari Sinovac di awalnya begitu Pak. Ya, jadi kita kan umumnya Sinovac. Nah, pemerintah Arab Saudi juga memberikan satu kebijaksanaan. Boleh pakai Sinovac tapi harus ada boosternya. Boosternya itu harus dari 4 merek tersebut itu. Yang merek berarti Amerika dan Eropa vaksin yang ketiga begitu ya? Betul. Nah, ini memang kita dari asosiasi sudah koordinasi dengan pemerintah, di mana hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami minta agar untuk jemaah umroh bisa dipertimbangkan, dibantu untuk vaksin ketiganya.
kedua-duanya dengan boosternya tersebut. Kemudian kami juga minta kepada pemerintah agar melaksanakan suatu pendekatan atau negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi agar persyaratan karantina 14 hari tersebut itu bisa dihilangkan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi COVID di sini kan juga sudah semakin membaik, gitu loh. Sudah mulai melandai, jumlah yang divaksin juga semakin banyak. Dan kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu bisa direct langsung, sedangkan jumlah penderita sakit COVID per 1 juta penduduk, Malaysia itu sekitar 33.000 orang. Indonesia sekitar 11.000 orang per 1 juta penduduk. Jadi sebenarnya Malaysia itu lebih besar kalau per 1 juta penduduknya, tapi mereka bisa langsung. Nah, makanya ini butuh satu negosiasi pendekatan dari tingkat yang lebih tinggi. Dari sini kami minta, dari asosiasi kami minta agar dari Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Pak Menteri Agama agar bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi. Ya, sejauh ini bagaimana dengan langkah yang sudah ditempuh Ampuri begitu untuk meminta bantuan dari pemerintah sendiri? Apakah sudah ada tanggapan yang disampaikan? Karena memang perlu ada perbincangan yang masuk level tingkat tinggi begitu, dalam artian mungkin dari Presiden sendiri yang bisa langsung menghubungi pemerintah Arab Saudi, karena ini kaitannya dengan bagaimana upaya vaksinasi yang sudah diterima oleh Indonesia atau warga negara Indonesia kemudian harus mengikuti 4 vaksin yang bukan buatan dari yang di dalam Indonesia begitu, di dalam negeri gitu yang sudah dipakai. Bagaimana ini Pak Bungsu? Apakah sudah ada tanggapan dari mereka? Pemerintah di sini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia sudah berkoordinasi dan mereka juga membantu, ya, dan kita sudah sepakat untuk membantu jemaah Indonesia agar bisa umroh. Nah, dari sini pemerintah juga sudah melaksanakan suatu diskusi-diskusi dengan dubes, ya, dengan dubes Arab Saudi yang ada di Indonesia itu untuk membahas perihal ini. Nah, mungkin kita harapkan agar nanti lebih tingkat tingginya, yaitu dari Pak Presiden dengan Pak Wakil Presiden agar bisa melaksanakan lanjutan negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, ya Pak, ya. Oke, itu kendala pertama begitu ya. Tapi bagaimana dengan kendala kedua? Direct flight ini berarti kan tadi ada masa karantina 14 hari yang harus ditempuh oleh calon jemaah umroh kita begitu apabila ingin ke Arab Saudi. Nah, ini yang kita harapin, Pak. Kita harapin agar karantinanya ini bisa dihilangkan, gitu loh. Karantinanya ini bisa dihilangkan. Kita cukup dengan vaksin yang ada. Mungkin kalau tambah booster nanti kita dibantu boosternya, itu kita bisa masuk direct tanpa 14 hari tersebut. Selain itu, kami juga mengharapkan agar karantina pada saat kepulangan pun itu bisa juga dipertimbangkan, diperingan. Dalam arti agar jemaah khusus umroh saat mereka pulang, karantinanya itu bisa dilaksanakan di rumah. Otomatis tetap dipantau, tetap melampirkan PCR di hari ke-7 ke-8. Dan untuk pemantauannya juga mungkin dari kita PPIU juga bisa membantu agar laporannya ini bisa baik, ya. Gitu. Soalnya logikanya seperti ini, Pak. Pemerintah saat ini kepada penderita OTG dan yang penyakit ringan diminta untuk isolasi mandiri. Di rumah. Kalau pemerintah percaya kepada rakyat Indonesia yang sakit COVID untuk melaksanakan isolasi mandiri, saya rasa pemerintah juga harus percaya kepada rakyat Indonesia untuk isolasi mandiri yang keadaannya sehat. Gitu loh. Kalau yang sakit itu mereka potensi untuk menularkan orang lain, kan? Berbahaya kepada diri sendirinya, potensi juga ini dikhususkan bagi mereka yang setelah pulang dari ibadah umroh begitu, ya. Betul, karena sebelum pergi mereka juga sudah melakukan tes PCR yang berkali-kali. Pada saat pulang pun mereka juga melakukan tes PCR yang cukup berkali-kali pula. Baik. Pak Bungsu, kita akan jadi dulu, nanti di segmen berikutnya kita akan coba bahas sebenarnya persyaratan-persyaratan apa saja sih yang mungkin harus dipenuhi bagi warga negara Indonesia yang ingin melakukan ibadah umroh di tahun ini. Kita akan kembali di segmen berikutnya.